Salam selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, dan dimanapun berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Power bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru, berkat sukacita yang baru dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, pada pagi hari ini kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu. Ajar kami ya Roh Kudus untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudaraku, beberapa orang pasti pernah mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Terlebih-lebih ketika mereka sedang diperhadapkan pada pergumulan yang berat. Tawar hati menunjuk pada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan mendalam karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh seseorang. Tawar hati inilah yang mengakibatkan seseorang menjadi lemah, kehilangan semangat, dan putus asa. Ayat nats di atas menyatakan bahwa jika kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita, saudara. Ketika mendapat mandat untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa, Tuhan mengingatkan kepada Yosua, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jika Yosua terus tawar hati, niscaya dia tidak akan mampu membawa bangsa Israel merebut tanah Kanaan, saudara. Akhirnya Yosua terus berjalan dengan iman memimpin bangsa Israel, dikuatkan dengan janji Tuhan bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Berjalan dengan iman bukanlah suatu tindakan yang nekat tanpa dasar, saudara, tetapi tindakan yang disertai dengan keyakinan akan firman Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Berjalan di dalam iman berarti tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, percaya pada pemeliharaan Tuhan adalah hal yang mutlak bagi setiap orang percaya. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melebihi batas kekuatan kita, saudara. Pada saat yang tepat, Dia pasti akan menolong dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur di dalam segala keadaan dan mengamini setiap janji Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, masalah adalah bagian dari kehidupan manusia, tanpa terkecuali, saudara. Jadi, kita tidak dapat menghindar atau lari dari masalah tersebut. Jadi, kita harus menghadapinya. Percaya kepada Yesus bukan berarti perjalanan hidup mulus dan rata. Bukan berarti pula kita langsung memiliki kehidupan yang penuh dengan berkat. Justru, pada saat kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Dengan adanya masalah demi masalah yang menghiasi perjalanan hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi dan mempedulikan kita, saudara. Justru, dengan masalah yang ada, Dia hendak membentuk dan memproses kita supaya iman kita semakin kuat dan berakar dalam Dia. Seringkali kita menjadi lemah dan tawar hati ketika permasalahan datang menimpa. Kita berharap Tuhan segera memberikan pertolongan dan menjawab doa-doa kita. Namun jika pertolongan Tuhan tidak kunjung datang, kita kecewa dan tidak lagi punya semangat untuk mencari Tuhan lagi. Mari saudara, mari belajar dari Rasul Paulus. Meskipun harus menghadapi masalah dan penderitaan,
ia tetap bertahan dan mampu menjaga hatinya agar tidak menjadi tawar. Paulus berkata, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Paulus tahu bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan kelak. Hal inilah yang menjadi kekuatan Paulus, saudara. Tawar hati hanya akan membuat kita makin lemah dan tidak berdaya menghadapi masalah yang ada. Sebaliknya, hadapi setiap masalah yang ada dengan penuh iman. Jangan hanya karena masalah kita menjadi undur dan meninggalkan Tuhan. Saudaraku, mari kita tekadkan hati kita saat ini untuk tidak tawar hati di dalam kondisi apapun di dalam hidup ini. Mari kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pemeliharaan Tuhan itu selalu nyata, dan bahkan Tuhan sangat mengasihi kita, sebab kita umat kesayangannya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa teguh di dalam iman kami, mempercayai setiap perkataan Tuhan, sehingga kami tidak terhati dan meragukan kasih Tuhan. Ajar kami setia untuk mengiring Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna, dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala macam malapetaka, jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini, dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.